Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid sampai pada bab yang baru. Bab yang ke berapa? 62 ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa'a fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi. Bab tentang perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan nabinya. Penjelasan dalil-dalil tentang perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Bab ini akan mengingatkan kita tentang wajibnya memenuhi perjanjian, terlebih perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab memenuhi perjanjian termasuk bagian dari pengagungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjanjian di sini berlaku umum, baik perjanjian dengan Allah dan Rasulnya secara khusus ataupun perjanjian dengan manusia. Allah memerintahkan kita untuk memenuhi dan menunaikan semua bentuk perjanjian, baik perjanjian dengan Allah dan Rasulnya dan juga perjanjian dengan manusia. Dan perjanjian dengan manusia itu juga berlaku umum, baik perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, yaitu bai'at untuk taat kepada pemerintah. Demikian pula perjanjian antara sesama kaum muslimin, dan juga termasuk perjanjian dengan orang-orang kafir, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Jadi mencakup semuanya. Jadi ada berapa bentuk? Yang pertama perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, yang kedua perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, yang ketiga perjanjian antara sesama kaum muslimin, sesama masyarakat, yang keempat perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Semua bentuk perjanjian ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikannya apabila memang kita telah mengikat perjanjian. Berkhianat terhadap sebuah perjanjian tercela di dalam syariat. Hatta perjanjian dengan orang kafir sekalipun tidak boleh kita mengkhianati. Ini keadilan dan bagusnya syariat Islam mengharamkan perbuatan khianat di dalam perjanjian. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya hal tersebut merupakan sifat orang-orang munafik, di mana apabila mereka berjanji, mereka melanggar perjanjian tersebut. Sifat orang-orang munafik. Maka seorang yang memenuhi perjanjiannya, baik perjanjian dengan Allah maupun perjanjian dengan manusia, hal itu merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kesempurnaan tauhid. Sebab Allah telah memerintahkan hal tersebut. Apabila seorang melanggar perjanjian, maka dia telah mengurangi kesempurnaan tauhidnya, kesempurnaan pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih besar adalah perjanjian dengan Allah. Apabila seorang melanggar perjanjian dengan Allah, maka lebih besar dosanya dibanding perjanjian dengan manusia. Dan juga perjanjian dengan manusia dengan menggunakan nama Allah, ini juga sangat besar dosanya. Buat perjanjian dengan menggunakan nama Allah lalu dilanggar, ini bentuk peremehan terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Beliau menyebutkan dua dalil. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari As-Sunnah. Dalil yang pertama, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tunaikanlah perjanjian dengan Allah apabila kalian telah berjanji. Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah pengukuhannya. Setelah kalian bersumpah, mengukuhkan sumpah itu dengan nama Allah, janganlah kalian batalkan. Yang telah kita sebutkan hukum-hukum bersumpah sebelumnya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilah, sedangkan kalian telah menjadikan Allah atas kalian sebagai saksi. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surat An-Nahl ayat ke-91. Di dalam ayat ini jelas
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memenuhi janji. Dan janji kepada Allah mencakup seluruh kewajiban, terutama kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencakup seluruh kewajiban. Perjanjian dengan Rasul sama dengan perjanjian kepada Allah, mencakup seluruh kewajiban, terutama ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi kebid'ahan. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita apabila kita telah bersumpah atau melakukan perjanjian dengan sesama manusia, maka janganlah kita melanggar sumpah tersebut, karena kita telah mengucapkannya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyaksikan apa yang kita perbuat. Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Sebagai peringatan, jangan sampai kita melanggar sumpah kita. Maka pelajaran yang terbesar dari ayat ini adalah kewajiban untuk menunaikan perjanjian, memenuhi perjanjian dan jangan mengkhianatinya. Iya. Kemudian diharamkannya seorang membantalkan sumpah-sumpahnya, perjanjian-perjanjiannya yang telah dia kukuhkan. Dan dalam ayat ini juga terdapat ancaman bagi siapa yang membatalkan sumpah-sumpahnya atau membatalkan perjanjiannya tanpa ada alasan syar'i. Pelajaran lain dari ayat ini adalah isbatul ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan adanya sifat al-ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu la yakhfa alaihi syai'un, dan bahwasannya tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini dalil yang pertama. Dalil yang berikutnya, satu hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Al-Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang panjang. Insyaallah taala akan kita sebutkan dan kita ambil pelajaran sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama dari setiap lafaz-lafaz hadis yang bisa kita petik pelajaran darinya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin. Dari sahabat yang mulia Buraidah bin Husayb, semoga Allah meridainya, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat seorang pemimpin atas satu pasukan, jaish, satu pasukan besar, atau sariyah, pasukan kecil. Pelajaran dari sini disyariatkannya untuk memutus pasukan, baik pasukan besar maupun pasukan kecil, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang amir terhadap pasukan tersebut, awsahu bi taqwallahi ta'ala wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, kepada pemimpin pasukan, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Pelajaran dari sini adalah wajibnya bagi pemimpin itu untuk memperhatikan urusan kaum muslimin sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama urusan agama mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk takwa kepada Allah kepada pemimpin yang beliau angkat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada pemimpin ini untuk berlaku baik kepada bawahannya, kepada siapa yang dia pimpin. Menunjukkan harusnya pemimpin itu memperhatikan urusan kaum muslimin, khususnya urusan agama mereka. Ini tanggung jawab yang sangat besar. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, setelah diwasiatkan untuk takwa dan berlaku baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya, "Ughzu bismillah." Berperanglah dengan nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Pelajaran dari sini bahwasannya jihad itu untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk merampas kekuasaan musuh, bukan pula untuk harta, bukan pula agar berkuasa atas mereka, tetapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah besar kalau kita menyangka dakwah ini untuk meraih kekuasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan agar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berpesan, "Ughzu," berperanglah, "wala tadullu,"
Dan janganlah kalian berlaku curang dengan mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Wala taghdiru, dan janganlah kalian berkhianat. Apabila terjadi perjanjian dengan orang-orang kafir, jangan berkhianat. Subhanallah, keadilan Islam. Wala tumatsilu, dan janganlah kalian mencincang korban. Apabila musuh sudah dibunuh, tidak perlu mencincangnya. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh anak kecil. Ini adab-adab di dalam berjihad. Dan dalam riwayat lain, jangan membunuh wanita, orang tua, dan ahli-ahli ibadah. Namun kata para ulama, kecuali mereka terlibat, ada wanita, ada orang tua, ahli ibadah, terlibat dalam peperangan, membantu musuh, maka boleh dihabisi. Boleh dihabisi. Kalau tidak boleh disentuh mereka. Ini subhanallah, keadilan Islam yang berbeda sangat jauh dengan jihadnya teroris. Apa yang dilakukan teroris di Bali? Apa yang mereka lakukan di Hotel Marriott? Dibom tanpa peduli di situ ada wanita, anak-anak, bahkan ada kaum muslimin. Subhanallah, sangat jauh jihad mereka dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu, ya sudah, saya puasa 2 bulan saja untuk kafarah, ya, seperti ada pertanyaan kemarin. Itu kalau dia tidak sengaja. Tapi kalau dia sudah tahu di situ ada kaum muslimin lalu dia bunuh, maka hukumannya baginya adalah hukuman mati. Tidak ada ceritanya dia hanya bayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Di apa yang dilakukan pemerintah kita terhadap pelaku terorisme dengan hukuman mati itu sudah tepat. Itu sudah tepat. Baik. Dan pelajaran juga dari hadis ini bahwasannya jihad itu diatur oleh pemimpin kaum muslimin. Bukan kelompok-kelompok dalam masyarakat, itu salah. Termasuk kesalahan kalau kita mengatur jihad sendiri tanpa diatur oleh kaum muslimin. Nah, disebutkan dalam hadis, al-imamu junnah yuqatal min waraihi. Imam itu adalah perisai, pemimpin adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Dan ini mazhab seluruh imam, baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, itu sepakat jihad itu harus dipimpin oleh pemimpin negara. Dan yang maksud di sini adalah jihad untuk menyerang. Adapun bertahan dalam artian kita sudah diserang, maka di situ tidak ada syarat-syarat. Tidak harus menunggu dikomando. Tetapi kita bertahan kalau kita diserang. Tapi kalau menyerang duluan harus dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin, oleh kepala negara. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza laqita 'aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila 3 khilalin aw khisalin." Dan apabila engkau bertemu musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka ajaklah mereka pada 3 pilihan. Pada 3 pilihan. Kasih 3 opsi. Fa'ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum. Opsi mana saja yang mereka pilih, maka terimalah pilihan mereka tersebut. Wa kuffa anhum, dan jangan menyerang mereka. Ini juga merupakan adat di dalam jihad yang diselisihi oleh teroris Khawarij. Teroris Khawarij langsung serang tanpa ada diberikan pilihan. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk memberikan 3 pilihan. Summa da'uhum ila al-Islam. Ajaklah mereka kepada Islam. Ini pilihan yang pertama. Ajak mereka masuk Islam. Jadi ini tujuan jihad, untuk mengajak mereka masuk Islam, bukan untuk menguasai negara mereka atau meraih kepemimpinan di tengah-tengah mereka, tidak sama sekali. Fa in ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka mau masuk Islam, maka terimalah. Jangan diperangi lagi. Summa da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Lalu kalau mereka sudah masuk Islam, ajak mereka untuk berhijrah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin. Ya, ketika itu Madinah negeri muhajirin, negeri tempat berhijrah. Untuk apa? Untuk belajar Islam, untuk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad. Wa akhbirhum annahum idza fa'alu dzalik falahum malil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Dan kabarkan kepada mereka kalau mereka mau pindah ke Madinah mengikuti kaum muhajirin, maka mereka akan mendapatkan hak seperti kaum muhajirin, dan mereka juga kalau bersalah akan mendapatkan hukuman seperti yang dihukumi atas kaum muhajirin. Fa inhum abaw ay yatahawwalu minha. Tetapi apabila mereka tidak mau berhijrah ke Madinah, ke negeri kaum muhajirin ketika itu dari negeri mereka, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Maka kabarkan mereka hukum bagi mereka itu seperti hukum orang-orang Badui,
kaum muslimin. Orang-orang Badui tidak ikut berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tinggal di gunung-gunung, tinggal di dusun. Dan mereka kaum muslimin. Iya. Mereka tidak mendapatkan hak khusus seperti orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajri alaihi hukmullah. Walaupun mereka tidak hijrah, tetap berlaku atas mereka hukum Allah. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai' syai'un. Tetapi mereka tidak mendapatkan ghanimah dan fai', ini harta rampasan perang sedikit pun. Ini keutamaan yang tidak mereka dapatkan kalau tidak ikut berhijrah. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berperang, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, mereka tidak dapat rampasan perang karena tidak ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ayujahidu ma'al muslimin, kecuali mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Jadi meskipun mereka tinggal di dusun-dusun, tapi mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat berjihad, mereka ikuti, mereka dapat bagian juga. Fa inhum abau fas'alhumul jizyata. Dan apabila mereka tidak mau masuk Islam, maka mintalah dari mereka jizyah. Ini pilihan yang kedua, ya. Tawaran yang pertama Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, maka tawarkan kepada mereka jizyah, ya, bayar pajak. Dan hikmah dari syariat ini, kata para ulama, sebagai bentuk upah atas jaminan keamanan terhadap mereka. Dan juga hikmah di balik itu agar mereka merasakan bagaimana adilnya bermuamalah dengan kaum muslimin sehingga mereka mau masuk Islam. Baik. Ini pilihan yang kedua. Fa inhum ajabuka. Kalau mereka mau membayar jizyah, faqbal minhum wa kuffa anhum. Terimalah bayaran mereka dan jangan perangi mereka. Fa inhum abau. Kalau mereka menolak juga membayar jizyah, fasta'in billahi wa qatilhum. Maka minta tolonglah kepada Allah dan perangi mereka. Ini pilihan yang ketiga. Jadi pilihan terakhir sudah untuk berperang itu. Bukan pilihan yang pertama seperti yang dilakukan oleh teroris Khawarij. Hatta kepada orang-orang kafir. Apalagi kalau yang mereka bunuh itu ternyata kaum muslimin. Jadi perang terhadap orang kafir itu sudah pilihan terakhir. Ketika sudah tidak ada jalan lagi untuk menawarkan Islam atau jizyah, maka diperangi. Dan di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasta'in billahi wa qatilhum." Maka minta tolonglah kepada Allah dan perangi mereka, menunjukkan bahwasannya kemenangan itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun karena kekuatan kaum muslimin, karena persenjataan mereka tidak. Walaupun tentunya itu sebab-sebab yang kita disyariatkan. Kita disyariatkan untuk bersiap-siap dengan sebab-sebab tersebut, tetapi sama sekali itu bukan merupakan sebab utama dari kemenangan kaum muslimin. Dan sepanjang sejarah tidak ada dalam catatan sejarah kaum muslimin mereka itu bisa menang karena persenjataan yang lebih kuat dan karena jumlah pasukan yang lebih besar. Tidak ada sama sekali. Terutama sejarah para sahabat. Mereka menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keyakinan yang harus terpatri dalam jiwa seorang muslim. Kemenangan atas musuh Islam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa diraih hanya dengan takwa. Hanya dengan takwa. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita tertipu dengan kekuatan yang bisa kita kumpulkan atau kita siapkan untuk menghadapi orang-orang kafir. Karena semua itu hanya sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan kita. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza hasarta ahla hisnin," dan apabila engkau telah mengepung penghuni suatu benteng, fa araduka an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmat nabiyyih, dan mereka menginginkan engkau untuk menjadikan bagi mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, wala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmat nabiyyih, maka janganlah engkau jadikan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Walakin ij'al lahum zimmataka wa zimmata ashabika, tetapi jadikan bagi mereka perjanjianmu dan perjanjian pasukanmu. Fa innakum an tuhfiru zimamakum wa zimmata ashabikum, karena sesungguhnya apabila kalian tidak memenuhi atau menyelisihi perjanjian kalian dan perjanjian pasukan kalian, ahwanu min an tuhfiru zimmatallahi wa zimmat nabiyyih, itu lebih ringan daripada kalian mengkhianati atau tidak memenuhi perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan nabinya. Ini syahidnya. Ini yang menjadi dalil terhadap bab ini.
ketika musuh sudah dikepung, lalu mereka merasa berat menghadapi pengepungan tersebut, ya biasanya mereka minta perjanjian. Maka Nabi SAW berpesan, perjanjian itu jangan atasnamakan Allah dan Rasulnya. Atasnamakan saja perjanjian kaum muslimin dan orang kafir. Perjanjian kami, pasukan kaum muslimin dan orang kafir. Atau perjanjian pemimpin pasukan dan musuh. Jadi jangan atasnamakan perjanjian Allah dan Rasulnya. Kenapa? Andaikan kita kalau terpaksa melanggar perjanjian tersebut, itu dosanya lebih ringan kalau kita atasnamakan daripada kita atasnamakan dengan perjanjian Allah dan Rasulnya. Maka jelas di dalam hadis ini pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jangan meremehkan, walaupun perjanjian dengan orang-orang kafir, jangan sampai kita melanggar perjanjian tersebut, dosanya lebih besar dibanding perjanjian dengan atas nama kita dan orang kafir. Maka terkandung juga di dalam hadis ini pelajaran untuk berhati-hati, jangan sampai terjatuh pada perbuatan yang menyelisihi syariat Allah. Juga terdapat pelajaran al-irsyad ila irtikabi akhafid dararain, bimbingan untuk mengikuti atau untuk mengambil mudarat yang paling ringan apabila kita dihadapkan pada dua kemudaratan. Mudaratnya lebih ringan kalau kita melanggar perjanjian antara kita dengan manusia tanpa menyebut atau tanpa mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, itu mudaratnya lebih ringan dibanding kalau kita berjanji dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Baik. Lalu pada bagian akhir juga Nabi SAW berpesan, wa idza hafarta ahla hisn, dan apabila kalian telah mengepung suatu benteng, fa araduka an tunzilahum ala hukmillah, dan mereka ingin engkau mendudukkan mereka atau memposisikan mereka berdasarkan hukum Allah, fala tunzilhum ala hukmillah, maka janganlah engkau menghukumi mereka atas hukum Allah. Maksudnya, kalau terjadi suatu kesepakatan, jangan katakan ini hukum Allah. Iya. Walakin anzilhum ala hukmik, tetapi hukumilah mereka berdasarkan hukummu. Maksudnya, hukumilah, katakan kepada mereka, ini ijtihadku, karena memang tidak ada dalil di situ. Ini ijtihad yang dibolehkan ketika tidak ada dalil dalam menghadapi atau dalam membuat perjanjian antara pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir yang sudah terkepung. Kata Nabi SAW, fa innaka la tadri atusibu hukmallahi fihim am la, karena engkau tidak tahu apakah keputusanmu berdamai dengan mereka atau berperang, atau syarat-syarat yang engkau ajukan atas mereka, atau penerimaan engkau terhadap syarat-syarat yang mereka ajukan itu sudah sesuai hukum Allah terhadap mereka ataukah belum. Sehingga jangan engkau katakan ini hukum Allah, tapi katakan ini ijtihad saya sebagai pemimpin pasukan. Ini juga sangat berhubungan dengan bab ini. Jangan mengatasnamakan Allah sehingga kalau kita kemudian melanggar hukum tersebut, dosanya lebih besar karena telah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hikmah di balik itu, kalau misalkan pemimpin pasukan yang lama meninggal lalu diganti dengan pemimpin yang baru, mungkin saja dia bisa merubah keputusan pemimpin yang lama, sehingga orang-orang kafir nanti akan menyangka kalau begitu hukum Allah ada terjadi perubahan. Padahal kalau itu benar-benar hukum Allah berdasarkan wahyu, tidak akan mungkin terjadi perubahan kecuali dengan wahyu. Iya. Maka pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bolehnya berijtihad ketika dibutuhkan dan ketika tidak ada dalil yang sharih dan sahih dalam suatu masalah. Baik. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, inilah hadis yang panjang, ya. Terdapat banyak sekali adab-adab terutama dalam jihad, namun yang diinginkan dari hadis ini hanyalah satu potongannya, yaitu kewajiban untuk menghormati nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah, ya, kita gunakan nama Allah atau mengatasnamakan Allah dan Rasulnya di dalam suatu perjanjian. Sebab kalau kita langgar perjanjian tersebut, dosanya sangat besar. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk menghormati dan menunaikan seluruh perjanjian, baik perjanjian dengan Allah maupun perjanjian dengan manusia yang kita gunakan nama Allah, ataupun tidak kita ucapkan nama Allah, tetap kita diperintahkan untuk memenuhi perjanjian tersebut. Apalagi kalau kita sudah mengucapkan nama Allah di atas perjanjian itu. Sebab seorang yang tidak memenuhi perjanjian
itu menunjukkan kurangnya pengagungan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka mengurangi kesempurnaan tauhid. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi para pendengar radio dakwah salafiyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita dan kepada antum semua. Bagi yang ingin bertanya silakan kirimkan saja pertanyaannya ke nomor 0813-949-72127. Sekali lagi 0813-949-72127. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, insyaallah akan dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Maka kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menjelaskan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menuntut ilmu ibadah wajib ataukah sunnah? Ini dirinci tergantung ilmu yang dipelajari. Rincian yang pertama, kalau ilmu itu berupa ilmu yang tidak bisa tegak agama seseorang kecuali dengannya, maka wajib. Seperti ilmu tentang salasatul usul, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang agama Islam. Ilmu tentang tauhid ini wajib dipelajari. Adapun ilmu yang merupakan tambahan dari itu, seperti ilmu tentang hukum-hukum jual beli, hukum-hukum waris, maka ininya fardu kifayah, tidak diwajibkan bagi seluruh umat, tapi diwajibkan kepada para ulama dan kepada para thalabatul ilmi, sehingga umat yang ingin tahu masalah itu tinggal bertanya kepada para ulama dan kepada para thalabatul ilmi. Adapun ilmu tentang tauhid semuanya wajib dipelajari, wajib ain. Dan ilmu yang sifatnya merupakan tambahan seperti ilmu tentang jual beli dan waris, ini fardu kifayah. Sedangkan ilmu dunia hukumnya mubah, hukum asalnya dia mubah, namun bisa menjadi fardu kifayah kalau ilmu itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Seperti ilmu kedokteran misalkan, ilmu itu jelas dibutuhkan kaum muslimin, maka orang yang mampu mempelajarinya wajib atasnya, namun tidak diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin. Baik. Apakah antara akhir surat Al-Fatihah dan ucapan amin dalam sholat ada lafaz-lafaz tertentu yang harus dibaca? Bagaimana dengan lafaz Rabbil firli oleh sebagian orang? Tidak ada lafaz tertentu, tidak ada dalil lafaz tertentu, tidak pula doa di situ, kecuali mengucapkan amin. Adapun doa di dalam sholat itu dilakukan pada sujud atau setelah pada tasyahud, setelah membaca tasyahud. Ini yang disyaratkan dalam sholat. Bolehkah atau bid'ah sholat duha dirutinkan dalam jadwal tertentu di madrasah-madrasah? Kita katakan ini minimal bisa mengantarkan kepada bid'ah, bisa mengantarkan kepada kebid'ahan yang sepatutnya untuk dihindari. Boleh enggak jika sedang haid menyisir rambut, lalu rambutnya dibasuh, diniatkan adus, lalu dibuang? Atau adus? Diniatkan mandi, lalu dibuang. Boleh enggak jika sedang haid menyisir rambut, lalu rambutnya dibasuh, diniatkan mandi, lalu dibuang? Tidak ada larangan menyisir rambut, tidak ada larangan menyisir rambut, baik ketika mandi di masa haid ataupun mandi ketika setelah selesai haid. Dan kalau sudah selesai haid, wajib untuk membasuh rambut. Kalau punya kepangannya dibuka. Baik. Menyisir rambut tidak ada larangan. Bagaimana dalilnya kekerasan yang mengatasnamakan agama Islam seperti teror bom akhir-akhir ini? Alhamdulillah sudah kita jawab tadi dalam penjelasan hadis-hadis tentang jihad. Ya, itu tidak benar. Saya Dani di Sindang Tawang. Saya mau bertanya, apabila seseorang sedang melaksanakan sholat tapi tiba-tiba ada seseorang yang jahil pada orang yang sedang sholat itu dengan menempelkan lumpur atau kotoran pada pipi orang yang sedang sholat. Jadi saya mau nanya, apakah sholat orang yang jahil itu syah? Sedangkan di pipi orang itu kan ada kotoran, dan pastinya juga dalam kotoran itu ada najis. Tentunya ini perbuatan yang tidak sepatutnya, perbuatan yang termasuk dosa besar, mengganggu orang yang sedang ibadah. Adapun tentang sah sholatnya orang tersebut, kalau jelas di situ terkandung najis, maka hendaklah dia hentikan sholatnya, membersihkan diri dulu, baru kemudian sholat lagi. Tapi kalau itu tidak najis, tidak apa-apa dia teruskan sholatnya. Adapun di sini dikatakan pastinya ada najis,
pastinya juga di dalam kotoran itu ada najis? Itu belum pasti. Ya, karena tidak semua yang kotor itu najis. Lumpur atau tanah itu bukan najis. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyatakan itu najis. Tidak ada dalil yang menyatakan itu najis. Baik. Tidak semua kotor itu najis. Seperti sisa-sisa makanan yang mengenai pakaian kita, itu kotor. Kita cuci, tapi itu bukan najis. Buktinya kita makan makanan itu. Berarti dia bukan najis. Baik. Ustaz, sunnah atau bukan bila setelah berdoa membaca surat Al-Fatihah? Ya, seperti dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, hal ini termasuk kebid'ahan. Mengkhususkan bacaan Al-Fatihah sebelum membaca doa atau sesudahnya atau memulai acara-acara tertentu, ini termasuk kebid'ahan. Tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya Tommy dari Lumbir. Nah, saya Sofyan. Bid'ah yang dilakukan karena ketidaktahuan orang yang melakukannya, bagaimana hukumnya? Lalu dilihat, ketidaktahuannya itu karena apa? Apakah karena dia memang malas belajar, ataukah karena tidak mampu belajar? Dalam artian tidak ada ustadz di situ, dia tinggal di pelosok, tidak ada buku-buku yang bisa dia baca. Maka yang seperti ini kita harapkan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau asalnya karena dia memang tidak mau belajar, maka dia dihukumi sebagai orang yang bersalah. Tidak dihukumi seperti dalam firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau mengadab kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Yakni tersalah karena belum tahu ilmunya. Dalam hadis yang sahih dikatakan Allah telah menjawab doa tersebut, fa'altu, aku telah lakukan, aku telah ampuni. Tapi dengan syarat, memang dia tidak tahu karena memang tidak bisa dia belajar karena berbagai halangan yang menghalangi dia. Tapi kalau memang asalnya dia tidak mau belajar, maka dia terkena hukum. Pak Ustaz, suatu hari saya pernah menjalani ritual surat Al-Ikhlas bersemedi 7 hari 7 malam. Waktu malam 7 harinya mulut ini mengeluarkan gumpalan cahaya. Lalu jiwa ini diajak terbang oleh makhluk besar tinggi dan terjadilah pertarungan. Saya kewalahannya, akhirnya saya minta pertolongan Allah Azza wa Jalla dengan kalimat, Ya Allah, buktikan kepada aku kalau aku lebih mulia dibanding makhluk ini. Akhirnya kemenangan ada pada saya, padahal saya sendiri belum tahu mana dari kata mulia menurut Islam. Baik, ini termasuk amalan-amalan kebid'ahan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengandung tujuan yang salah di dalam beribadah. Membaca surat Al-Ikhlas itu ibadah. Kalau digunakan untuk ritual-ritual tertentu, untuk mencari kesaktian dan sebagainya, ini tujuan yang salah. Ya, bersemedi 7 hari 7 malam tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini kebid'ahan. Ini kebid'ahan. Baik. Adapun kalau kita mengatakan siapa yang lebih mulia antara kita dengan syaitan, tentunya manusia lebih mulia dari syaitan, sebab yang membawanya ini adalah syaitan. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang minta tolong kepadanya, bukan kepada syaitan, bukan kepada syaitan. Jadi ini termasuk amalan kebid'ahan, hendaklah bertobat dari hal yang seperti ini. Ustaz, bolehkah saya berbicara dengan guru TK di sini? Menggambar yang menyerupai ciptaan Allah yang bernyawa itu tidak boleh. Dan bagaimana cara bicara yang baik ke guru TK tersebut? Di TK ada kegiatan memulas, mewarnai gambar hewan, manusia. Terus bagaimana kalau menggambar bulan, bintang atau matahari? Barakallahu fiik. Jelaskan dengan dalil, ya, seperti yang telah kita sebutkan pada pembahasan tentang larangan menggambar bernyawa. Sebutkan dalil-dalilnya. Kalau belum menghafalnya, bawakan kitabnya, bacakan. Ini dalil-dalil haramnya menggambar bernyawa. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting kita sudah sampaikan. Kewajiban kita sudah menyampaikan. Tentunya kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, iya. Jangan terkesan kita sok tahu atau menggurui dan sebagainya. Dan sebagai gantinya boleh menggambar bulan, matahari, bintang-bintang, pemandangan, ya, gunung-gunung, pepohonan sebagai gantinya. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan dalam bab Maja'a fil Musawwirin. Baik. Seandainya kita buka usaha di tempat pemandian umum terbuka seperti pantai Pangandaran, gimana hukumnya Ustaz? Kalau usaha itu untuk umum, tidak khusus kepada orang-orang yang berbuat maksiat tersebut, maka tidak mengapa. Kalau usaha itu untuk umum, tidak khusus bagi orang-orang yang berbuat maksiat tersebut. Mahramkah keponakan laki-laki dari suami? Bukan mahram. Ponakan laki-laki dari suami bukan mahram. Kalau suami meninggal, boleh menikah dengan ponakannya. Ya, jadi bukan termasuk mahram. Tidak boleh bersalaman, dalam artian tidak boleh pegangan tangan ketika bersalaman,
atau berikhtilaf, apalagi sampai berdua-duaan. Baik. Jadi termasuk kategori al-habbu. Al-habbu itu mencakup ipar dan mencakup ponakan suami. Kata Nabi SAW, al-habbu al-maut. Ipar itu adalah al-maut, kematian. Maksudnya bahaya berdua-duaan dengan ipar atau dengan saudara-saudaranya suami yang laki-laki, itu bahayanya seperti kematian. Bahaya besar. Dan telah kita dengarkan berita-berita terjadi perzinahan, perselingkuhan, padahal mereka adalah memiliki hubungan ipar. Maka tidak boleh. Ini bukan termasuk mahram. Kakek saya meninggal dikuburkan di pekarangan rumahnya yang berbatasan dengan masjid, dan kuburannya tepat di depan pengimaman masjid. Tapi sekarang seluruh tanah pekarangan beserta kuburan telah dijual dan telah dibangun rumah. Sekarang kuburannya sudah tidak kelihatan lagi. Sekarang gimana hukum atau kedudukan masjid tersebut? Tidak mengapa kalau kuburannya sudah tidak kelihatan lagi. Tetapi wajib bagi ahli warisnya untuk memindahkan kuburan tersebut ke pekuburan kaum muslimin. Tidak boleh mengubur keluarga kita yang meninggal di pekarangan rumah. Harus dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ustaz, saya selalu berusaha supaya tidak takut sama kuburan. Tapi kenapa perasaan takut itu suka ada dalam hati? Terutama kalau malam, kalau suami ada di rumah, hati ini merasa tenang. Saya minta solusinya untuk menghilangkan rasa takut itu. Solusinya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan keimanan kepada Allah dengan menuntut ilmu, dan mentadabburi ayat-ayat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerti tauhid, kita menuntut ilmu tauhid, maka tentunya kita tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa takut itu dari syaitan. Dia menakut-nakuti manusia sehingga mereka takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solusinya adalah tawakal kepada Allah dan meningkatkan keimanan dengan mempelajari tauhid dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya mau tanya salat yang saya mau tanya salat farid, munfarid maksudnya, sudah lewat dari waktu yang tepat, apakah masih bisa menggunakan qabliyah ba'diyah? Mau dijelaskan? Ya, bisa insyaallah taala. Selama masih ada waktunya, salat qabliyah dulu, baru kemudian ba'diyah. Baik. Pak Ustaz, ana berdakwah dengan cara door to door, dengan iktikaf dari masjid ke masjid, mengajak orang-orang taat kepada Allah dan bertauhid menurut ahlus sunnah. Ini bagaimana Pak Ustaz? Mohon jawab sekarang. Baik. Kalau benar seperti yang ditanyakan, bahwa mengajak kepada Allah dan bertauhid menurut ahlus sunnah, maka ini baik. Ini sesuatu yang baik, yang sangat bagus. Iya. Mengajak orang untuk berdakwah dari rumah ke rumah, ini sangat bagus sekali. Tidak ada yang mencela. Tetapi yang kita cela di sini, kalau yang mereka dakwahkan itu ternyata kebid'ahan. Dan inilah kenyataannya. Sebagian orang yang berdakwah door to door, iktikaf dari masjid ke masjid, yang mereka dakwahkan kebid'ahan dan bukan tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah. Banyak sekali kebid'ahan mereka dan banyak sekali penyimpangan mereka, sebagaimana yang sudah dimaklumi, yang telah difatwakan oleh para ulama. Baik. Apa hukumnya salat Isya jam 12 setelah jam 12? Ini tidak boleh kalau tidak ada hal yang darurat. Sebab dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Waktu salatil Isya ila muntasafil lailil awsat." Dan waktu salat Isya itu sampai tengah malam, yang sampai pertengahan malam. Kecuali kalau ada sebabnya seperti ketiduran, maka tidak mengapa. Baik. Ustaz, dalam salat subuh orang NU pakai kunut. Ini pertanyaannya, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Sedangkan Muhammadiyah dan Persis tidak ada kunut. Ini khilaf para ulama. Asalnya dari khilaf para ulama, bukan asalnya dari khilaf NU, Muhammadiyah atau Persis. Memang khilaf para ulama. Namun yang rajih di sini, pendapat yang kuat adalah kunut nazilah, yakni kunut di dalam salat 5 waktu tidak dilakukan terus-menerus sepanjang tahun. Hanya dilakukan ketika kaum muslimin dizalimi, seperti dibantai oleh orang-orang kafir. Dan dilakukan pada salat 5 waktu, tidak dikhususkan pada salat subuh saja. Ini yang rajih. Namun ini bukan merupakan sebab untuk terjadinya perpecahan antara kaum muslimin. Baik. Bolehkah puasa sunat disatukan dengan qada? Dari Supriyadi Cimaragas. Tidak boleh menyatukan puasa sunat dengan qada. Harus sendiri-sendiri. Karena ini adalah dua ibadah yang berbeda. Bolehkah saya menggunakan pelezat makanan seperti sasa atau yang lainnya? Sedangkan dulu pernah terbukti dari salah satu produk pelezat makanan menggunakan daging babi, dan bagaimana dengan produk mie instan? Kalau terbukti sampai hari ini mereka masih menggunakan babi sebagai bagian untuk melezatkan makanan, maka jelas tidak boleh.
Dan juga dari sisi kesehatan, ya, seperti yang Anda pernah dengar dari para dokter, ini juga tidak sehat menggunakan pelezat makanan. Produk mie instan, ini tanyakan sama dokter saja. Insyaallah hari Rabu pada zuhur. Ustaz, Anda mau tanya pada doa yang masyarakat namakan sapu jagat. Lafaznya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa dari Al-Qur'an. Ini doa dari Al-Qur'anul Karim. Bagus dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa hukumnya jual beli emas dengan kredit? Ya, tidak boleh. Emas termasuk asnaf ribawiyah, tidak boleh dibeli dengan kredit. Harus kontan. Harus kontan. Ini ada barang-barang khusus yang telah ditentukan dalam syariat, tidak boleh dibeli dengan kredit. Ya, tidak boleh dibeli dengan kredit, harus dengan kontan. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit, az-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-bur bil-bur, wal-sya'ir bil-sya'ir, wal-tamar bil-tamar, wal-mih bil-mih, masalan bi-mithlin, sawa'an bi-sawa'in, yadan bi-yadin. Fa-idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjualan emas dengan emas, emas dibeli dengan emas. Ya, kalau istilah kita barter. Ya, kalau istilah syariat sama saja, jual beli. Apakah dengan uang atau dengan barang yang sama. Perak dengan perak, albur dengan bur, syair dengan syair. Ini jenis-jenis gandum. Korma dengan korma, garam dengan garam. Itu jumlahnya harus sama. Jadi, kalau emas 1 kilo, emas yang mau ditukar juga 1 kilo. Perak 1 kilo, perak yang mau ditukar juga 1 kilo. Demikian pula makanan-makanan yang disebutkan ini. Dan ini dikiaskan pada seluruh makanan yang bisa ditakar dan ditimbang. Ya, termasuk beras. Beras Garut 1 kilo, beras Ciamis harus 1 kilo juga. Walaupun kualitasnya berbeda, tetap harus sama. Harus sama. Masalan bimitlin, sawa'an bisawa'in. Ya dan biyadin. Harus sama dan harus kontan. Ya dan biyadin. Tangan dengan tangan. Maksudnya harus kontan. Ini 2 syarat. 2 syarat. Ini barang-barang khusus. Ya. Harus 2 syarat. Jumlahnya sama dan harus kontan. Masuk di dalamnya juga uang, ya, karena uang dia posisinya sama dengan emas dan perak. Jadi kalau kita memutar uang kertas 1.000 rupiah dengan uang logam, harus juga 1.000 rupiah. Iya. Dan harus kontan, ya dan biyadin. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, fabi'u kaifa syi'tum." Idza kana ya dan biyadin. Kalau terjadi perbedaan antara jenis-jenis ini, maka jual belilah sekemauan kalian, yakni harganya terserah kita mau atur berapa, tetapi dengan syarat tetap ya dan biyadin, tangan dengan tangan, maksudnya tetap kontan. Jadi misalkan kalau perak mau diperjualbelikan dengan emas, ini terserah. Perak mau 5 kilo, emas 1 kilo, tidak apa-apa, karena sudah berbeda. Tapi ada satu syarat yang tetap harus ada, ya dan biyadin, harus kontan. Tidak boleh ditunda. Baik ditunda semuanya maupun tunda sebagian. Ini misalkan kita datang ke toko emas, harus sudah bawa duit pas. Kalau dibayar dengan duit. Lalu bayar saat itu juga. Kita ambil emasnya, dia ambil uangnya. Tidak boleh misalkan saya ambil emas dulu ya, nanti saya balik lagi, ya, bawa uangnya. Ini tidak boleh. Ini sama dengan masalah kredit tadi. Baik. Bisakah sholat witir 3 rakaat di satu salamkan? Ini sebagian ulama menyebutkan tentang bolehnya hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir 3 rakaat. Disebutkan dalam akhir hadis, "Tsumma yusalli salatan." Beliau salat witir 3 rakaat. Walaupun ini tidak sharih, bisa saja 3 rakaat dengan 2 salam, tetapi oleh sebagian ulama ini merupakan dalil yang zahir, yang nampak bahwasanya hal itu boleh. Salat witir 3 rakaat dengan 1 salam, dengan 1 tahiyat, yaitu tahiyat akhir saja, tidak ada tahiyat awalnya. Kaswa di Majnah, Ustaz, bagaimana membantah orang yang tidak meyakini Allah di atas langit dengan alasan bumi itu bulat, sehingga mana atas mana bawah? Katakan saja Allah tidak di bumi, Allah di langit. Walaupun bumi itu mau bulat, mau segi 4, tidak ada pengaruh. Allah Subhanahu wa taala bukan di bumi. Allah Subhanahu wa taala di langit. Dan juga bantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas. Tidak boleh seorang menggunakan logika lalu mau membantah perkataan Allah dan Rasulnya. Sebab logika kita ini terbatas. Siapa kita? Sampai di mana kepintaran kita? Apakah kita lebih pintar dari Allah dan Rasulnya? Iya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam, beristiwa di atas arsy. Dan arsy itu di atas langit. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang jariyah,
seorang budak. Aina Allah? Di mana Allah? Dia katakan di sana. Allah di langit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapannya tersebut. Ini dalil dari Al-Qur'an wa Sunnah. Jangan kita sombong untuk menolak dalil-dalil dari Al-Qur'an wa Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Billahi taufiq, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Sufyan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, dan kepada para pendengar yang meminta untuk dijelaskan sekarang, mohon maaf tidak bisa dijelaskan sekarang dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan. Kami mohon maaf atas kekurangan yang ada pada kami. Sebelum ditutup, sekali lagi, dan mungkin akan terus kami akan mengulang dan himbauan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah untuk giat mengajak saudaranya, kerabatnya, tetangganya atau temannya yang sekiranya radio dakwah salafiyah bisa didengarkan, agar mengajak mereka untuk mendengarkan radio dakwah salafiyah yang alhamdulillah insyaallah radio dakwah salafiyah Banjarsari ini bisa memberikan banyak faedah kepada para pendengarnya. Demikian mungkin himbauannya. Kita akhiri perjumpaan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pada kesempatan harinya kita bisa bertemu lagi insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.